Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan UPPPG PGSI 2022, khususnya nanti edisi Desember nih ya, edisi Desember. Kita ambil soal-soalnya baru dari FR yang beredar gitu ya di sebelumnya, di apa namanya tes UPPPG sebelumnya gitu. Jadi teman-teman silahkan simak baik-baik untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali nanti membantu teman-teman semua dalam menjawab soal-soal UP yang datang pada teman-teman semua gitu ya. Oke, kita mulai saja dari nomor yang pertama. Oke, kita mulai dari yang nomor pertama. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Laksmi menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah titik-titik. Oke, jadi yang jadi fokusnya adalah kita bagian isi gitu ya. Bagian isi itu isinya apa saja sih? Nah, artikel ilmiah hasil PTK itu seperti apa, sistematika atau kerangkanya seperti apa. Nanti kita akan bahas materinya. Jadi kita skip dulu untuk pilihan-pilihan gandanya. Oke, jadi dalam PTK itu ada 3 bagian, teman-teman. Ya, bagian pertama itu adalah bagian awal. Nah, bagian awal itu apa saja, teman-teman? Dalam bagian awal laporan PTK atau artikel atau jurnal itu yang pertama harus ada judul, halaman pengesahan. Judul, kemudian halaman pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini ada di bagian awalnya, teman-teman. Kemudian bagian isi. Nah, bagian isi itu ya 5 bab itu, ya dari pendahuluan, kemudian kajian teori atau kajian pustaka, kemudian metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab kelimanya di simpulan saran, gitu ya. Kemudian bagian akhir adalah bagian penutup, ini isinya adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini 3 hal, 3 bagian yang ada dalam sistematika PTK atau laporan artikel ilmiah atau jurnal. Teman-teman harus paham benar-benar tentang 3 item ini ya. Nah, jadi kita kembali coba. Ini yang ditanyakan adalah bagian isi. Nah, kita lihat opsi A, bahan dan metode, oke. Hasil pembahasan, oke. Kesimpulan, oke. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bukan termasuk komponen isi, karena daftar pustaka itu komponen di penutup atau komponen akhir gitu ya. Kemudian B, abstrak. Abstrak ini jelas bukan. Jadi kita skip aja. Ini bukan, pasti bukan jawabannya. Yang C abstrak lagi. Ya, ini yang C abstrak lagi jika ada bukan. Yang D pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Yes, ini masuk ya. Semuanya masuk dalam bagian isi. Kemudian yang E judul abstrak, jelas abstrak bukan ya. Oke, nomor berikutnya. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPKI dengan tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Para anggota BPUPKI dan Panitia 9 menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara yang syah. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab kausalitas apa? Apakah formalis, finalis, materialis, prima, atau efisien? Oke, kita akan bahas 4 kausalitas dari Pancasila. Oke, teman-teman harus paham. Jadi untuk menjawab soal ini memang agak sulit kalau tidak benar-benar memahami 4 kausalitas dari Pancasila. Oke, kita akan yang pertama itu kausa materialis. Materialis. Kausa materialis itu apa? Ini bisa juga disebut sebagai asal mula bahan. Asal mula bahan. Artinya apa? Awal mula dari Pancasila itu diambil dari apa? Buah pikirannya diambil dari apa? Nah, ternyata Pancasila itu adalah diambil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya kepribadian, ya pandangan hidup dari bangsa gitu ya. Kemudian nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta religiusme yang ada di dalam masyarakat Indonesia gitu ya. Itu. Jadi awal dari pemikiran membuat Pancasila itu apa dulu? Bahannya diperoleh dari mana? Ya, itu namanya kausa materialis. Kemudian yang kedua adalah kausa formalis. Dari segi formalnya atau asal mula bentuk, bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Ya, siapa saja yang merumuskan? Itu ada Soekarno, Hatta, Mohaimin, dan BPUPKI lainnya. Gitu ya. Jadi masih dalam bentuk rumusan. Pada kausa formalis ini asal mula bentuk. Ini proses pembentukan dari Pancasila itu seperti apa? Dilakukan oleh
Insinyur Soekarno, Muhatta, dan lain-lain dalam keanggotaan BPUPKI gitu ya. Bentuk rumusan serta nama Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, kausa efisien. Nah, kausa efisien itu juga disebut sebagai asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Jadi ketika kausa formalis tadi menentukan rumusan, nah pengesahannya di kausa efisien ini. Atau bisa juga disebut sebagai asal mula karya gitu ya. Di PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara. Jadi proses pengesahan inilah yang namanya kausa efisien. PPKI mengesahkan menjadi dasar negara. Itu ya. Proses pengesahannya yang jadi kata kunci ya. Kemudian yang terakhir adalah kausa finalis. Ini Pancasila dirumuskan dibahas dalam sidang para pendiri negara. Tujuannya untuk dijadikan dasar negara. Jadi ada kata-kata tujuan, gitu ya. Nah, teman-teman yang dipikirkan hanya kata kuncinya saja. Kalau kausa efisien itu kata kuncinya adalah mengesahkan, kausa formalis adalah merumuskan, kata kausa finalis adalah tujuan. Ada kata-kata tujuannya. Nah, ini teman-teman lihat teman-teman di situ ya. Jadi ada menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Tujuan menjadi Pancasila sebagai dasar negara ini ada tujuan. Maka ini disebut kausa finalis, gitu ya. Pak Ari sedang merancang materi pembelajaran dengan KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, rangkaian materi yang harus disampaikan Pak Ari adalah titik-titik. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal model seperti ini, langkah pertama teman-teman tentukan dulu urutan materinya. Yang kedua, tentukan kebenaran dari materi yang disampaikan. Ya, coba kita lihat opsi A. Unsur intrinsik itu dilakukan, materi ini dilakukan setelah anak-anak itu memahami konsep dongeng. Jadi konsep dongeng dulu, baru unsur intrinsik, baru cara mendongeng, baru dianalisis dongeng, kemudian baru penyajian. Nah, yang A ini urut teman-teman, dari unsur intrinsik. Oke, setelah unsur intrinsik, cara mendongengnya. Kemudian baru cara menganalisis dongeng. Kemudian yang terakhir baru menguraikan cara menyajikan dongeng, pesan dalam dongeng dalam lisan, tulisan maupun visual. Jadi yang A ini urut ya teman-teman. Yang A urut, yang B ini jelas tidak urut karena konsep dongeng, setelah itu baru unsur intrinsik dongeng. Unsur ekstrinsik dongeng itu dilakukan setelah cara menyajikan dongeng. Bagian akhir sendiri, dan tidak mungkin ada dilakukan setelah konsep dongeng gitu ya. Kemudian yang C, konsep dongeng, unsur intrinsik dongeng, oke, benar. Cara menyajikan pesan dalam dongeng. Nah, setelah unsur intrinsik dongeng itu harusnya cara mendongeng dulu, bukan cara menyajikan pesan dalam dongeng. Gitu ya. Nah, di konsep dongeng, cara mendongeng, cara menyampaikan dongeng, cara menganalisis dongeng. Nah, cara menyampaikan pesan dalam dongeng dengan cara menganalisis itu duluan mana? Ya duluan dianalisis dulu dong. Ya dianalisis dulu baru di cara penyampaian pesan dongeng. Gitu ya. Jadi yang di ini kebalik ya. Cara mendongeng juga ya kurang gitu ya. Harusnya setelah konsep dongeng itu unsur intrinsik gitu ya. Yang unsur ekstrinsik, nah ini jelas salah. Awal mula kok langsung unsur intrinsik ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang A. Seorang guru kelas 3 akan melaksanakan pembelajaran dengan materi laporan hasil informasi tentang perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulis dan visual. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C atau HOTS yang mana? Nah, kita skip dulu untuk opsi pilihan gandanya, kita langsung ke materinya. Jadi 4C atau HOTS itu seperti apa? Di pembelajaran dikatakan 4C atau HOTS itu memenuhi kriteria 4. Ya, yang pertama, C pertama itu namanya critical thinking, artinya berpikir mendalam, mengajukan pertanyaan, mengkritisi masalah, identifikasi masalah, dan seterusnya.
berpikir kritis maksudnya. Yang kedua berpikir kreatif. Jadi setelah kritis baru kreatif. Ini mau mengemukakan ide-ide penyelesaian, ya, menyajikan ide-ide, kemudian mencari solusi-solusi berbeda, ya. Itu namanya kreatif. Collaboration itu artinya kerjasama, berkolaborasi, gitu ya. Tandanya apa kalau kolaborasi? Ya ada kegiatan kelompoknya. Komunikasi itu penyajian, tandanya apa? Ada presentasinya. Perkiraan seperti itu ya. Jadi mana pembelajaran yang cenderung membawa keempat hal ini, berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama dalam kelompok, kemudian penyajian dalam kelompok ya lewat presentasi atau mengkomunikasikan. Kalau kita lihat ini jawaban pilihan gandanya, kalau yang A itu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, itu jelas ya dua-duanya ada. Itu yang C berkelompok itu collaboration, mempresentasikan itu masuknya di communication. Jadi ada dua. Yang B siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari, pembahasan materi itu masuknya di critical thinking. Ya, tidak sampai ke creative thinking gitu ya. Kalau menyelesaikan masalah sampai creative thinking. Yang C siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Nah, ini saja hanya masuk di tidak masuk apa-apa nih, hanya penyimaan. Critical thinking juga belum ya. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Nah, menjawab pertanyaan ini masuk di critical thinking. Yang E siswa secara berkelompok. Nah, berkelompok itu masuknya di collaboration, membuat peta pikiran informasi. Dalam membuat peta pikiran informasi itu dibutuhkan critical thinking, iya. Kemudian penyajian, karena penyajian peta pikiran informasi itu kan menyajikan ya, bentuk penyajian itu juga termasuk. Kemudian kreativitas dalam penyajian juga termasuk. Jadi ini yang semuanya lengkap. Berkelompok itu masuknya kolaborasi, peta pikiran informasi itu bentuk sajian, jadi komunikasinya ada, penyajiannya. Kemudian pasti dalam membuat peta pikiran itu butuh berpikir kritis, kemudian butuh kreativitas dalam penyajian. Itu jadi ini semuanya terpenuhi gitu ya teman-teman ya. Proses pencernaan makanan melibatkan organ dan enzim. Hubungan yang benar antara organ, enzim, dan fungsinya. Mulut, petialin, amilun, glukosa, pankreas, lipase, gliserol, asam lemak, usus 12 jari, sukrosa, asam amino, usus halus, erepsin, tripsinogen, tripsin, lambung, pepsin, protein, glukosa. Oke, kita akan bahas masing-masing enzim yang ada di opsi pilihan gandanya saja ya. Mulut, pankreas, usus 12 jari, kemudian usus halus dan lambung. Ketika di lambung itu ada 3 enzim itu ya yang bekerja. Unsur enzim pepsin itu merupakan enzim berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Pepton itu protein sederhana, gitu ya. Protein diubah ke bentuk yang lebih sederhana namanya pepton. Kemudian renin itu di lambung juga itu mengumpulkan kasein yang terkandung dalam air susu. Kemudian protease, ya protease itu memecah protein menjadi asam amino. Jadi di lambung itu ada pemecahan protein. Yang pertama protein menjadi pepton oleh enzim pepsin, kemudian enzim protease itu memecah protein menjadi asam amino, gitu ya. Kemudian di pankreas itu ada 3 enzim, tripsin, lipase, amilase yang fokusnya. Tripsin itu mengubah protein atau pepton tadi, jadi protein, ada protein utuh dan ada juga pepton atau protein sederhana menjadi asam amino. Jadi selain ada di lambung, juga pencernaan protein itu juga ada di enzim yang dibutuhkan pankreas ini. Ya. Kalau enzim lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Enzim amilase itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian kalau usus halus, enzim maltase ini menghancurkan maltosa. Maltosa itu gula sederhana, mengubah menjadi glukosa. Kemudian enzim laktase itu berfungsi untuk memecah gula laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian enzim sukrosa atau sukrase itu tugasnya memecah sukrosa menjadi gula sederhana atau maltosa
atau fruktosa dan glukosa. Ya. Kalau mulut itu enzimnya petialin atau amilase petialin itu ya, biasanya disebut petialin itu aja. Itu hanya jadi mulut, yaitu di ludah, fungsinya mengubah makanan yang bentuknya karbohidrat atau amilum atau zat pati ya menjadi gula sederhana. Gula sederhananya namanya maltosa. Tidak sampai ke glukosa gitu ya. Oke, paham ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan dicatat aja beberapa poin penting yang ada di enzim-enzim seputar pencernaan manusia seperti ini. Nah, kita analisa satu-satu. Mulut petialin. Mulut itu ada enzim petialin. Itu antara amilum glukosa, ini bukan glukosa ya, harusnya bukan glukosa, mengubah amilum menjadi maltosa ya. Pankreas itu ada enzim lipase, benar, mengubah antara hubungannya antara gliserol dan asam lemak, benar enggak? Ini benar ya, jadi mengubah asam lemak menjadi gliserol. Kemudian usus 12 jari sukrosa itu mengubah sukrosa menjadi asam amino. Ini harusnya sukrosa itu bukan mengubah sukrosa menjadi asam amino tapi menjadi glukosa fruktosa. Usus halus tripsin, enzim tripsin itu harusnya itu mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Jadi pepton menjadi asam amino harusnya. Kalau lambung pepsin itu harusnya mengubah protein menjadi pepton bukan glukosa. Jadi ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat ya B. Pankreas itu ada enzim lipase mengubah asam lemak menjadi gliserol. Gitu ya. Air atau H2O memiliki sifat dapat berubah wujud menjadi padat, menjadi cair, menjadi gas dan tidak mudah terbakar. Nah, berdasarkan sifat tersebut maka air termasuk apa? Ya. Di situ opsi pilihan gandanya ada senyawa, campuran, senyawa, campuran, campuran. Jadi kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya berarti kita harus bisa membedakan antara unsur, senyawa, campuran. Oke, kita berikan penjelasannya sebagai berikut. Jadi unsur itu merupakan jenis materi yang paling sederhana yang sudah tidak dapat dibagi lagi atau unsur yang paling kecil gitu ya. Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur ya, perbandingannya tidak sama, prosesnya kimiawi. Sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya. Contohnya tadi air itu termasuk senyawa ya contohnya. Air itu termasuk senyawa. Air itu terbentuk dari atom hidrogen dan oksigen. Oksigen itu mudah terbakar. Kalau air kan tidak mudah terbakar, berarti artinya apa? Senyawa itu sifatnya tidak sama dengan unsur pembentuknya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau campuran ini terbentuk dari dua zat, bedanya apa campuran dengan senyawa? Kalau senyawa itu gabungan dari dua unsur. Kalau campuran itu gabungan dari dua zat. Ya, pusing ya. Jadi senyawa itu contohnya air itu senyawa. Nah, gula itu senyawa. Kalau dicampurkan jadi air gula, itu campuran. Ya misalkan begitu ya. Contohnya udara susu itu gula, udara susu itu termasuk campuran gitu ya. Jadi air tadi termasuk senyawa. Senyawa itu kalau tidak A, C. Ya, kalau A itu sifatnya sama, jelas tidak ya. Tadi saya sudah mengatakan air itu terbentuk dari atom hidrogen dan oksigen. Oksigen itu punya sifat mudah terbakar. Kalau air tidak mudah terbakar. Artinya air dengan unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen itu tidak sama sifatnya ya teman-teman. Kasus sampit pernah terjadi pada tahun 2001 ketika terjadi pertumpahan darah antara suku Dayak dan warga pendatang Madura. Konflik sampit mengakibatkan lebih dari 500 korban meninggal dengan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Namun saat ini kedua suku tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai. Penyebab utama yang membuat peristiwa seperti itu bisa terjadi adalah titik-titik. Jadi kata kuncinya teman-teman kalau konfliknya antar etnis itu pasti etnosentris. Gitu ya. Saya sudah pernah membuat ringkasan. Jadi sebelum kita lihat opsi pilihan gandanya saya buat ringkasan. Ini contohnya Petrus atau penembakan misterius itu karena stereotip dan pengkambing hitaman.
Stereotip itu apa? Stereotip itu adalah label yang diberikan kepada seseorang karena ciri-ciri khususnya. Misalkan orang bertato itu dianggap preman. Preman itu penjahat. Itu contohnya begitu. Padahal zaman sekarang orang bertato belum tentu penjahat kan gitu. Tapi kita sudah terlalu sering seperti itu, maka kita menganggap bahwa memang orang bertato itu penjahat. Itu namanya stereotip ya. Kemudian pengkambing hitaman. Ya, itu mengambing hitamkan orang-orang yang preman sebagai biang keladi dari kejahatan. Itu contohnya ya, Petrus. Kemudian kerusuhan Sampit Madura Dayak ya. Antara Madura dan Dayak itu berarti melibatkan suku. Kalau melibatkan suku pasti etnosentris. Alasannya apa? Diskriminasi ekonomi, biasanya begitu. Kemudian kerusuhan Mei 98, ini penjarahan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan orang-orang Indochina gitu ya. Itu karena ada berbeda ras Cina ya. Berbeda ras maka rasial. Juga pengkambing hitaman. Juga faktor ekonomi di situ ada karena di sini kerusuhan 98 ini kan faktornya krismon itu, krisis moneter. Jadi rasial, pengkambing hitaman, faktor ekonomi gitu masuk. Kemudian Papua, itu khusus Papua itu diskriminasi dan rasial. Perlakuan yang tidak sama kepada etnis apa namanya? Suku Papua di Surabaya dalam mendapatkan pendidikan, dalam mendapatkan pelayanan umum itu dibedakan karena faktor ras tadi, jadi diskriminasi dan rasial. Perang suku Asmat, suku Dani, nah suku perang antar suku itu pasti alasan etnosentris. Kerusuhan Ahmadiyah ini juga melibatkan kelompok ini juga pasti etnosentris. Itu contoh-contohnya. Jadi kalau kita lihat sampai tadi apa etnosentrisme yang mana ini? Yang A kita lihat provokasi yang menyulut sentimen etnosentris. Oke, benar. Yang B pengambing hitaman. Pengambing hitaman juga benar oleh kelompok tertentu karena perbedaan budaya. Ini juga hampir benar, tapi kita fokusnya ke etnosentrisnya, gitu ya. Yang C adanya unsur prasangka yang belum jelas yang diembuskan provokator. Ini prasangka bukan, gitu ya. Yang D diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suku tertentu. Bukan ya, ini diskriminasinya bukan dari bukan pemerintah tapi antar sendiri, gitu ya. Jadi yang adanya unsur rasisme, ini bukan tentang ras tapi lebih condong ke etnosentrisme. Pak Ojong guru kelas 5 SD akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan. Aspek yang perlu dinilai Pak Ojong terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan apa saja? Ini ya, menjelaskan iklan. Jadi masuk C2 ya. Oke, kita lihat ya. Ini mengidentifikasi C2. Mengidentifikasi jenis iklan, ketepatan siswa dalam menjelaskan iklan. Ini menjelaskan juga C2. Ini menyampaikan iklan. Ini menulis, ini masuknya C3 semua. Menulis iklan C3, memaknai C5. Mengerjakan tugas, ini C3, memaknai C5. Menggunakan kalimat efektif dalam kata menggunakan itu C3, menulis iklan C3. Nah, jadi yang sesuai untuk aspek menjelaskan iklan ya memang A itu saja. Dua-duanya C2 gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya diberikan kompetensi dasar matematika sebagai berikut. Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, daftar, diagram gambar atau piktogram, grafik batang, grafik garis. Rumusan indikator penunjang atau inti yang tidak selaras dengan KD tersebut. Oke, tidak selaras artinya tidak pas gitu ya. Kita lihat ini menjelaskan ini C2. Membandingkan C5. Gitu ya. Kalau kita lihat yang A mendefinisikan itu C2. Ini materinya juga penting teman-teman perhatikan. Mendefinisikan ini C2 masuk. Mendefinisikan ini juga. Tapi ini grafik gambarnya kan tidak ada teman-teman. Adanya diagram gambar.
Yang C mendefinisikan juga, tapi bentuknya tabel, oke masuk. Mendefinisikan makna penyajian data grafik batang nih masuk semua. Mendefinisikan perbedaan grafik batang dan garis, mendefinisikan perbedaan itu, mendefinisikan itu juga menjelaskan, membandingkan itu grafik batang, grafik garis ini juga masuk. Jadi teman-teman harus periksa itu benar-benar ABC-nya itu ternyata menjebak. Di situ bentuk grafik gambar yang opsi B ya. Grafik gambar. Nah di KD-nya itu tidak ada grafik gambar, adanya adalah diagram gambar atau namanya lain adalah piktogram, gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak selaras ya opsi B. Ibu Melda melihat bahwa dalam pembelajaran abad 21 peserta didik perlu menguasai karakter tertentu. Salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Nah, critical thinking sendiri adalah berpikir kritis, melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Implementasi dari pembelajaran oleh Bu Melda agar peserta didik menguasai karakteristik tersebut adalah titik-titik. Jadi mana yang critical thinking gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan masing-masing ya. Masing-masing. Jadi pertama critical thinking, berpikir kritis. Kalau problem solving memecahkan masalah. Kalau berpikir kritis itu kemampuan pemahaman masalah, mengkoneksikan informasi dengan menggunakan strategi kognitif. Nah, ini susah ya. Bahasa yang paling sederhana ini. Kemampuan bernalar, memahami masalah, menentukan pilihan, menyusun penyelesaian, mengungkapkan alasan, ya, mendalam ya, menganalisa, menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah di problem solving-nya, gitu ya. Kalau sampai di analisis, maka itu maksudnya di critical thinking-nya. Yang kedua komunikasi, itu mentransfer informasi baik tulisan maupun lisan. Bahasa lainnya paling mudah adalah penyajian. Kemudian kolaborasi itu bekerja sama. Creativity itu kalau kreatif, bedanya kreatif dengan critical thinking. Kalau critical thinking itu bernalar, menyusun alasan, mengungkapkan alasan, menganalisa. Kalau kreatif itu menyajikan ide baru, ya, menyajikan ide baru, terbuka dengan perubahan, melakukan kegiatan yang responsif, gitu ya. Bedanya apa kreativitas dan inovasi? Kalau kreativitas menghasilkan ide yang memang penemuan baru, maka itu baru inovasi. Kalau masih sekedar ide, maka itu kreativitas, gitu ya teman-teman. Oke, di sini yang ditanyakan adalah critical thinking ya. Yang opsi A itu critical thinking. Berpendapat apakah perubahan fungsi gedung cagar budaya menjadi tempat wisata budaya itu benar apa salah, kan butuh dianalisa. Kemudian di situ ada kata-kata alasan yang kuat, berarti anak-anak itu berpikir mendalam sekali dalam menjawab. Maksudnya di critical thinking. Yang B membuat soal latihan mendorong anak untuk memecahkan masalah. Ini ada kata kuncinya memecahkan masalah, itu berarti problem solving. Menugaskan kelompok untuk membuat poster penggabungan beberapa ide. Kalau berkelompok itu masuk kolaborasi. Ya, penggabungan beberapa ide berarti kolaborasi dan apa namanya itu critical thinking juga masuk ya, kritika. Apa namanya creative thinking, kolaborasi dan creative thinking. Yang dia meminta siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Kemudian teman satu kelas mengkritisi hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Jadi ini komunikasi dan juga itu critical thinking juga gitu ya. Ada mengkritisi itu ya. Kemudian memberi tugas, ini creative thinking ya teman-teman ya. Yang benar-benar pure untuk critical thinking ya opsi A ini. Oke, sekedar info, kita dari My Channel sudah menerbitkan e-book PPG PGSD dengan versi terbaru 547 halaman, sudah dilengkapi dengan FR yang 2022. Jadi teman-teman silakan pesan juga ya, yang bentuknya seperti ini, tapi sudah dilengkapi dengan FR 2022 ya, jumlah 547 halaman, harganya 50.000 dan teman-teman bisa menghubungi 085712166998 itu kalau berminat ya. Dan itu termasuk program tryoutnya, bonus tryoutnya gitu ya.
Saya kira itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga untuk apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua dalam rangka persiapan menghadapi UPPPG 2022, terutama untuk yang tahap 2 nih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.